Biografi Erik Erikson. Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Ayahnya adalah penjual asinan mangga yang tidak dikenal dengan ibunya. Carla Abrahamsen adalah wanita Yahudi. Orang tuanya berpisah sebelum Erik lahir. Ibunya, Carla, kemudian menikah dengan Dr. Theodore Homburger, lalu pindah ke Karlsruhe, yaitu di Jerman Selatan. Erikson menyelesaikan pendidikan di gimnasium pada usia 25 tahun. Ia diundang untuk mengajar di sebuah sekolah swasta, yaitu di Wina. Erikson menjadi begitu tertarik pada pendidikan anak-anak. Erikson akhirnya memiliki kesenian karena ia memiliki bakat dan minat di bidang itu. Pada masa hidupnya ini, Erikson pada waktu itu berusia 25 tahun. Terjadilah sesuatu yang membuatnya berubah secara drastis. Ia diundang untuk mengajar pada suatu sekolah swasta di Wina. Sekolah ini dibangun sebagai tempat mendidik anak-anak. Sementara mereka dan orang tua mereka menjalani psikoanalisis. Sekolah itu progresif dan para guru serta murid diberi kebebasan penuh dalam mengembangkan kurikulum. Erikson menjadi begitu tertarik pada pendidikan anak-anak sehingga ia mengikuti dan tamat dari sekolah pendidikan guru yang menerapkan metode Montessori. Metode Montessori menekankan perkembangan inisiatif anak sendiri melalui permainan dan pekerjaan. Pengalaman ini memiliki pengaruh yang tidak pernah hilang dalam diri Erikson. Pengaruh lain yang lebih dalam ialah perkenalannya yang tak terelakkan dengan psikoanalisis. Ia berkenalan dengan perkumpulan Freud. Mengikuti pendidikan beliau dengan konsep psikoanalisis di bawah bimbingan Anna Freud. Mempelajari psikoanalisis di Institut Psikoanalisis di Wina. Dan tamat dari sana pada tahun 1933. Bisa dikatakan ialah telah menemukan identitas profesinya. Yang kedua, manusia menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, manusia mengalami perkembangan kepribadian melalui 8 tahapan yang berlangsung dari bayi hingga lanjut usia. Kepercayaan, ketidakpercayaan, masa bayi, otonomi, rasa malu, dan keraguan atau masa balita. Inisiatif, rasa bersalah atau prasekolah. Industri atau inferioritas.
atau usia sekolah. Identitas kebingungan, peran masa remaja. Erikson berpendapat bahwa perkembangan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik, yaitu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam menempuh tahapan sebelumnya akan menentukan perkembangan manusia ke tahap berikutnya. Pada setiap tahap, individu akan mengalami krisis psikososial yang merupakan konflik antara kebutuhan masyarakat. Penyelesaian konflik yang berhasil akan menghasilkan kepribadian yang sehat, sedangkan kegagalan akan menghasilkan kepribadian yang tidak sehat. Erikson juga berpendapat bahwa suasana keluarga yang baik akan mempengaruhi perkembangan kepribadian yang sehat. Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing, mendidik, dan mengembangkan potensi anak-anak. Yang ketiga, konsep utama Erikson, pendekatan hayat. Nah, di sini konsep utama teori Erikson, pendekatan sepanjang hayat, adalah bahwa manusia mengalami 8 tahapan perkembangan psikososial dari bayi hingga dewasa akhir. Setiap tahapan memiliki konflik atau tugas yang perlu disesuaikan. Dan setiap tahapan memiliki nilai kekuatan yang membentuk karakter positif atau negatif. Berikut adalah beberapa konsep utama teori menurut Erikson. Di sini ada krisis identitas. Erikson menyebut waktu menganalisis dan mengeksplorasi diri dari cara yang berbeda sebagai krisis identitas. Peran keluarga, Erikson menyatakan bahwa orang tua berperan penting dalam membimbing, mendidik, melatih, dan mengembangkan potensi anak-anaknya. Interaksi sosial dan lingkungan. Erikson menekankan pentingnya interaksi sosial dan lingkungan dalam perkembangan sosial individu. Generativitas atau stagnasi. Generativitas mengacu pada pemberian dampak positif dan kontribusi kepada dunia. Sedangkan stagnasi menggambarkan perasaan mandek dan tidak produktif. Gerotranscendensi, istilah yang dicetuskan oleh gerontologis Lars Thorstam untuk mewakili kesadaran yang lebih besar tentang kehidupan seseorang. Kebingungan identitas dalam teori Erikson. Kebingungan identitas atau identity adalah tahapan perkembangan kognitif yang kelima yang terjadi pada masa remaja. Pada tahap ini, remaja akan mengalami konflik utama berupa kebingungan identitas versus peran. Pada tahap ini, remaja mencoba menemukan jati dirinya sebagai pribadi yang berkaitan dengan
lingkungan sosial, dan budayanya. Remaja akan mengeksplorasi berbagai peran, nilai, dan keyakinan untuk mengembangkan rasa diri yang jelas. Erikson berpendapat bahwa cara kita berinteraksi dengan orang lain akan memengaruhi rasa diri kita, atau yang disebutnya identitas ego. Jika remaja tidak dibiarkan mengeksplorasi dan menguji berbagai identitas, mereka mungkin akan mengalami kebingungan peran. Hal ini dapat mengakibatkan remaja tidak yakin dengan siapa mereka dan di mana mereka cocok, berpindah dari satu pekerjaan atau hubungan ke pekerjaan atau hubungan lainnya, merasa kecewa dan bingung tentang tempat mereka dalam hidup. Erikson juga berpendapat bahwa jika seseorang tidak mampu menyelesaikan tugas perkembangan di masing-masing tahap perkembangannya, maka ia akan mengalami krisis kehidupan. Tahap psikoanalisis dalam perkembangan kepribadian. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson adalah teori yang membahas tentang perkembangan kepribadian manusia melalui 8 tahapan. Setiap tahap memiliki konflik psikososial yang harus diatasi, dan keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan konflik tersebut akan menentukan perkembangan ke tahap berikutnya. Berikut adalah tahapan-tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Kepercayaan, ketidakpercayaan itu mulai dari 0 sampai 1 tahun. Otonomi, rasa malu dan ragu itu dari usia 1 sampai 3 tahun. Inisiatif atau rasa bersalah itu mulai dari usia 3 sampai 6 tahun. Industri atau kompetensi itu berawal mulai dari 7 sampai 11 tahun. Identitas, kebingungan, peran itu mulai dari usia 12 sampai 18 tahun. Keintiman atau isolasi itu mulai dari 19 sampai 29 tahun. Keintiman versus isolasi, iritasi ego atau keputusan itu mulai dari usia 65 tahun ke atas. Erikson percaya bahwa perkembangan manusia berlanjut sepanjang hidup dan setiap tahap memiliki nilai kekuatan yang membentuk karakter positif atau negatif.